Baik, kita akan lanjutkan belajar kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita masih di bab ma yubahu, babu bayani ma yubahu minal ghibati. Ghibati. Bab yang gibah yang diperkenankan. Maksudnya membicarakan sesuatu tentang orang lain yang orang lain itu kalau dengar enggak senang. Itu namanya ghibah. Dan kemarin dikatakan haram dan dosa besar. Cuman ada pengecualian beberapa ghibah membicarakan ketidakbaikan seseorang tapi diperkenankan. Ada beberapa atau 6 paling tidaknya sudah disampaikan yang tiga. Tiganya sudah pada pertemuan yang lalu. Sekarang yang keempat. Kapan boleh kita menyebutkan kejelekan seseorang kepada orang lain? Rabi'u yang keempat adalah tahdzirul muslimina minasyarri wa nasihatuhum. Memberikan peringatan kepada orang-orang beriman, orang-orang Islam, kaum muslimin dari kejahatan. Wa nasihatuhum, dan memberikan nasihat kepada mereka. Jadi kalau ada orang yang punya kejahatan yang membahayakan sekali, baik kejahatan fisik atau kejahatan fikir, kesesatan dalam pemikiran, atau kejahatan akhlak, maka kalau dia berkumpul dengan kaum muslimin, dia akan merusak. Maka di saat kita menduga akan ada kerusakan yang ditimbulkan keberadaan orang tersebut, maka kita perlu memberi wanti-wanti, memberi warning, memberikan peringatan kepada siapapun tentang orang tersebut. Karena bahayanya keadaan orang tersebut. Wadzalika min wujuhin, ini dengan bermacam-macam bentuk. Di antaranya minha jarhul majruhina min ruwati wasyuhudi. Di dalam dunia hadis ada ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu jarah itu bagaimana ilmu jarah wa ta'dil itu? Seorang perawi itu akan dianggap kalau dia pantas dan boleh diterima hadisnya kalau sudah melalui seleksi namanya jarah ta'dil. Yang menyeleksi adalah ulama yang datang setelahnya. Akan ditinjau perilakunya, pernahkah dia berdusta, apakah dia pernah melakukan dosa besar, atau bukan dosa besar tapi dosa kecil yang berterus-terus dan terusnya. Apakah dia kebiasaan lupa dan sebagainya. Itu diamati oleh seorang perawi hadis, baru dikukuhkan kalau seorang perawi tersebut adalah perawi yang boleh diambil riwayatnya. Jadi membahas tentang seorang pembawa hadis, yang dibahas adalah tentang kejelekan-kejelekan yang diduga ada. Sebab dalam dunia hadis tidak boleh orang itu berdusta. Hadis yang diriwayatkan oleh pendusta dimulai dari lemah, bisa jadi menjadi hadis dusta juga. Atau orang yang lemah hafalannya. Atau dia adalah seorang yang tidak adil. Adalatul riwayah, yang tidak adil, maksudnya pernah melakukan dosa kecil, dosa besar. Ini harus disebut. Kalau ditanya kenapa kau terima hadisnya dia? Karena dia adalah orang yang pernah melakukan dosa gede. Oh gitu, nah dia menyebut. Jadi dalam dunia jarah wa ta'dil. Tapi harus waspada dalam hal ini. Harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai ilmu jarah wa ta'dil, lagi-lagi seperti sebelumnya, masalah tadallum atau mencari fatwa. Jangan sampai ini termasuk masuk wilayah cari kepuasan karena kebencian kita. Enggak. Jadi kalau memang tidak ada urusan dengan dunia hadis, enggak perlu dibahas. Karena kita akan mengambil hadis meriwayatkan hadis dari seseorang, dibahas siapakah fulan dan fulan orang ini. Termasuk dalam dunia saksi. Adlus syahadati. Dalam kesaksian, menjadi saksi-saksi, harus orang yang terbukti adil di dalam kesaksian. Dimulai dari tidak melakukan dosa-dosa kecil, berterus-terus menerus, tidak melakukan dosa gede, dan seterusnya. Jadi kalau memang urusannya urusan syahadah, di dalam menjadi saksi, dan urusan riwayat, ini boleh menyebut kekurangan orang tersebut untuk tujuan riwayat tersebut, tujuan syahadah. Nggak boleh selain itu. Wadzalika jaizun, ada yang demikian ini adalah boleh ijma'il muslimin, disepakati oleh kaum muslimin, karena dalam kisah, dalam cerita tentang pengambilan hadis semuanya menggunakan ilmu ini. Ilmu namanya ilmu jarah wa ta'dil. Bal wajibun lil hajati, bahkan sebuah kewajiban
Hajatnya apa? Ada hajat untuk menjaga hadis supaya tidak ada orang pendusta-pendusta meriwayatkan hadis, atau orang-orang lemah hafalannya meriwayatkan hadis, atau orang yang dia melakukan dosa-dosa besar membawa hadis. Jadi pembawa hadis itu harus bersih dari itu semuanya. Memang mereka tidak maksum, akan tapi mungkin ada orang pernah berdosa lalu dia tobat. Wa minha, di antaranya adalah al-musyawaratu, musawarah fi musaharati insanin, di dalam pernikahan. Musaharah itu pernikahan. Jadi kalau ada orang datang kepadamu bertanya tentang bagaimana fulan, ada keluarga perempuan datang kepadamu dan dia bertanya, ya akhi, aku pengen tahu tentang si fulan itu bagaimana. Tanya dulu memangnya kenapa. Saya ada rencana menikahkan laki-laki itu dengan anak perempuan saya. Oh begitu. Kalau tujuannya untuk menikahkan, ya saya akan cerita. Karena saya kawan dekatnya. Baru boleh menceritakan kejelekannya. Tapi bertahap. Tidak langsung kita nerocos setengah jam cerita kejelekannya. Tidak, sekedar yang dibutuhkan saja. Pertama mungkin mengatakan, sebaiknya jangan. Oh ya. Cari yang lain, masih banyak yang lainnya. Itu isyarat cerdas. Kalau dia mungkin, kenapa? Apa sih sebabnya kok sampai nggak boleh? Kira-kira apa? Kalau urusan fakir, saya kaya kok. Anak saya bisa biayai nanti. Kalau urusan ganteng, anak saya juga nggak amat-amat cantik, nggak perlu penting. Apa sih laranganmu? Misalnya, baru dia mandiri jawaban, oh iya, dia itu Masya Allah, suka gunjing, habis di mana-mana, ngomongin orang tok. Oh. Kita gunjing, ngomongin orang yang suka gunjing, sebetulnya kan gunjing kalau dalam keadaan normal. Cuman ini dalam irama. Untuk memberitahu kepada orang yang akan menikahkan putrinya, maka boleh. Nah, seperti itu. Jadi dalam musaharah. Au musyarakatihi. Syirkah dalam dunia bisnis. Ya akhi, kamu kenal enggak fulan tuh? Kenapa? Saya mau diajak bisnis oleh dia. Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Itu sudah isyarat pertama. Kemudian mungkin dia penasaran, kenapa? Wong ini prospektif, ininya bagus. Saya pengalaman dengan dia sampai sekarang hancur, uang saya tidak karu-karuan. Nah, berarti memberitahu kalau dia tidak amanat. Boleh, ke dalam irama bisnis. Jangan sampai sahabat kita terjerumus dengan dia. Tapi jangan irama dendam, gara-gara kita pernah dibohongin sama dia, langsung di stop, gak boleh orang ini. Kalau ada orang urusan dengan bisnis dengan dia, suka-suka lah ibaratnya. Mungkin dia punya hati-hati yang lebih, misalnya dalam bisnisnya yang tidak bakal, tidak hanya misalnya kerjasama dengan pembohong, tapi dipekerjakan di tempat yang tidak ada urusannya dengan kepercayaan. Bisa jadi. Misalnya apa? Dia itu kerjanya bagus, cuman dulu pernah saya jadikan kasir, suka bohong dia, jadi catatannya dirubah-rubah. Ya sudah, suruh kerja saja, jangan jadi kasir. Misalnya begitu. Aidaihi, atau karena akan menitipkan sesuatu, mengamanatkan sesuatu. Ini amanat ini bisa saja urusan misalnya amanat harta, amanat anak, termasuk ini adalah menitipkan amanat anak ini ya. Dunia pendidikan juga masuk. Misalnya kalau di tempat tersebut tidak terdidik akhlaknya, ustadznya pun tidak memberikan akhlak yang baik, sangat wajib kita untuk beritahu jangan, karena beberapa pengalaman santrinya tidak diajar yang benar. Bahkan dibebaskan dengan akhlak-akhlak yang tidak baik. Begini-begini, boleh. Tapi dengan catatan seorang ustadz kalau memberitahu tentang ustadz yang lain yang punya kekurangan dalam urusan pendidikannya, jangan irama untuk menghasut, menggunjing, menghasut, kedengki. Tapi memang betul karena saudara kita, kerabat kita mau mondok misalnya. Atau saudara kita mau menitipkan uang kepada seseorang. Maka harus beritahu. Kalau dia baik-baik, kalau tidak kasih tahu. Dalam irama semacam ini boleh. Muamalatihi, atau dalam urusan transaksi yang bermacam-macam, bukan saja urusan lebih luas lagi yang sekiranya bakal menimbulkan kerugian-kerugian kepada saudara kita, maka kita wajib memberitahu.
Jika itu hal yang berat sekali. Kalau hal urusan-urusan tidak sampai derajat haram, maka enggak perlu yang demikian itu. Ghairi dzalika atau yang lainnya. Ghairu dzalika atau yang lainnya. Au mujawaratuhu. Subhanallah. Al-jar qabla ad-dar. Diingatkan, cari tetangga ya. Sebelum mikir gede kecilnya rumah. Rumahmu gede, tetanggamu enggak baik, rusak anakmu. Keluargamu rusak. Lah ini kadang orang latah. Beli rumah tidak pernah berpikir lingkungannya itu aman atau tidak. Padahal pendidikan dari Nabi seperti itu. Jar. Tetangga. Ya, tetangga. Jadi bertetangga itu penting. Kenapa? Dia yang akan bersama istri kalau kita lagi pergi. Istri kita kan di situ. Anak-anak kita akan bermain. Cuman kadang-kadang urusannya bukan urusan keselamatan. Misalnya dia punya rumah peninggalan di sebuah tempat. Peninggalan dari orang tuanya warisan, sebuah tempat. Sudah tahu tempatnya tidak baik. Secara akhlak bakal rusak itu anak. Tolong ini perhatikan ini dan sampaikan kepada yang lainnya. Jangan hanya mempertahankan peninggalan-peninggalan. Keberkahan adalah dari ta'aluk hati kita, keterikatan hati kita dengan orang tua. Bukan menjaga peninggalan tersebut sementara anak kita rusak. Ada sebuah tempat, ini pernah kita ada satu orang, lingkungannya sudah nggak sehat. Mulai dari yang mabuk, zina, sudah biasa di kampung itu. Terus, sudah kebiasaan itu sudah jelek banget. Akhirnya tanya, kenapa kamu mempertahankan rumah di situ? Ini adalah rumah dari orang tua saya. Jual berkah uangnya nanti. Pergi ke tempat lain, cari tempat lain yang aman, yang sekiranya keluargamu dan anakmu jika dilepas pun adalah aman. Ini mempertahankan peninggalan. Peninggalan orang tua yang paling istimewa adalah pendidikan akhlak, pendidikan iman, bukan urusan rumah. Nah, ini termasuk kadang-kadang sekarang kan model beli perumahan tidak tahu siapa tetangganya. Ya ngawur namanya itu. Beli perumahan nggak bisa pilih tetangganya siapa. Makanya sangat tepat jika perumahan yang dikemas islami, maka dia masuk ke tempat tersebut. Oke, karena lingkungannya lingkungan ada tanda-tanda keislaman. Tapi kalau liar asal beli saja, berarti dia adalah menggadekan, menaruh yang taruhannya adalah akhlak dirinya, akhlak anak-anaknya. Bahkan mungkin taruhannya adalah keamanan rumahnya. Bisa jadi kampung itu tidak aman, dan seterusnya. Nah, di saat ingin bertetangga, kita boleh bertanya. Misalnya ada orang bertanya, akhi, aku ingin tinggal di kampung itu bagaimana? Kalau memang kampung itu tidak baik, katakan jangan. Cari kampung yang lain. Bayangkan apa? Waduh, Masya Allah. Tersebar di situ perzinahan, tersebar di situ begini. Biasa semacam itu. Karena perzinahan itu tidak serta-merta sering mendengar, akhirnya menjadi biasa di kampung itu zina, maka orang nggak takut lagi zina. Sama dosa-dosa yang lainnya pun demikian. Pemandangan keharaman yang dilihat adalah juga akan merusak hati kita. Apalagi di saat hati kita tidak ada jiwa amar ma'ruf nahi mungkar, akan semakin keras hati kita, akhirnya pada waktunya sama dengan dia. Na'udzubillah. Maka mujawarati, ingin hidup berdampingan, ingin bertetangga dengan siapa? Wa yajibu, dan wajib alal musyawari, dan wajib alal musyawari bagi orang yang ditanya tadi, alla yukhfiya halahu, untuk tidak menyembunyikan keadaan-keadaan tersebut. Bal yadhkurul masawi'a, bahkan perlu dia menyebutkan kejelekannya, ini bab gunjing, tapi tidak dosa untuk kebutuhan. Allati fihi, yang ada pada orang tersebut, biniyatin nasihati, tentunya niatnya adalah untuk nasihat. Hati-hati dalam hal ini, jangan sampai kepleset, niatnya adalah niat yang benar. Niatnya adalah niat nasihat. Wa minha, diantaranya adalah idza ra'a, jika seseorang melihat atau jika dirimu melihat, kata Imam Nawawi, mutafaqqihan, penuntut ilmu. Mutafaqqihan, bukan faqih. Kalau faqih sudah alim. Mutafaqqih, muta'allim. Penuntut ilmu ila mubtadi'in, kepada orang pembawa akidah sesat. Nah, ini yang sering kita suarakan. Au fasikin, atau kepada orang yang fasik, enggak takut kepada Allah.
Labelnya ustadz, tapi dia nggak peduli dengan halal haram. Wa na'udzubillah. Yang pasti bakal menurun ya ilmu jahatnya tadi. Mubtadi'in au fasikin. Ya'khudhu yang mutafaqih tadi, ya'khudhu mengambil anhu daripada mubtadi' au fasik al-ilma ilmu. Nah, kalau ada orang belajar di tempat yang salah, termasuk kalau ada universitas yang di dalamnya diajarkan kesesatan, wajib dong kita mengingatkan. Suatu ketika ada orang datang ke sini. Dia bercerita tentang anaknya yang ada di sebuah universitas yang di dalamnya ada kesesatan. Ya kita tanya, Bapak ini bercerita atau bertanya? Maksudnya gimana Bu ya? Kalau sudah bercerita ya saya hanya sedih saja. Saya tidak bangga. Kalau tanya saya akan jawab. Akhirnya dia berubah, bukan cerita. Saya tanya, pendapat Buya gimana? Keluarkan saat ini juga dari sekolah tersebut. Bayar sudah mahal. Tidak ada. Daripada anak hilang, hilangnya anak, hilangnya harta, tidak seberapa. Hilangnya anak, masuk neraka. Ya ini. Seperti itu adalah kewajiban. Kita beritahu. Wa khafa, dan dikhawatirkan ayyatadarrar, akan menjadi terkena al-mutafaqihu, orang yang belajar tersebut, bidzalika, dengan kejelekan-kejelekan orang tersebut. Ya tadarrar itu ya menjadi terkena penyakitnya tersebut, kefasikannya, kebid'ahannya. Fa'alaihi, maka bagi orang tersebut nasihatuhu, untuk memberikan nasihat bibayani halih, dengan menjelaskan keadaan orang fasik, orang mubtadi' yang didatangi tersebut, agar waspada. Bayangkan, semula yang namanya menggunjing saja haram, tapi demi menjaga saudara kita jadi boleh. Bayangkan. Yang semula membicarakan kejelekan orang lain adalah haram, pun pada akhirnya menjadi boleh, bahkan wajib jika untuk menjaga saudara kita, akidah kita. Begitu pentingnya menjaga. Lah sekarang ini yang salah bukan dari sisi ini. Memondokkan anaknya, nyekolahkan anaknya, nggak pernah pakai tanya-tanya, langsung saja browsing di internet, pergi langsung dimasukkan anaknya ke sana. Wah, ini orang tua yang betul-betul separuh akal saja nggak ada. Super dungu dia. Anaknya ditaruh di tempat asal saja. Mau dagang saja dia berpikir kok tentang tempat lokasi bisnisnya. Aman atau tidak aman, strategis atau tidak strategis, bagaimana pembelinya, pasarnya bagaimana. Gitu kok dilihat kan. Ini urusan anaknya, nyekolahkan anaknya browsing di internet begitu saja. Enggak dicek dulu keamanan lingkungannya kayak apa, akhlaknya. Wah, ini bahaya banget. Yang di saat ada orang bertanya tentang tempat tersebut aman tidak aman pun, kita wajib menceritakan bagaimana kita yang mencarikan sekolah anak kita latah. Harus waspada. Bahkan kita harus dengan tega, dengan keyakinan, keimanan, kalau memang tempat tersebut tidak baik, harus kita cabut. Demi keselamatan anak kita. Bisyarti, dengan syarat ayaqsidan nasihata, tujuannya harus nasihat. Ingat kata Imam Nawawi, wa hadza mimma yaghlat fihi. Mimma yughlatu fihi. Ini yang sering disalah gunakan. Seolah-olah dia ingin menjelaskan, tapi sebetulnya dia akan mencari kepuasan karena dendam tersembunyi di dalam hatinya. Dia menceritakan kejelekan orang seolah-olah memberikan nasihat untuk orang lain, tapi sebetulnya dia karena ingin menanamkan kebencian. Hati-hati. Makanya bagi siapapun yang masuk wilayah nasihat di dalam hal ini, harus betul-betul tertata hatinya. Sehingga muncullah majelisnya, majelis gunjingan, terus ngomongin fulan. Bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar. Memang iya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran, iya ada, akan tapi di situ hati-hati. Setan main terus. Komunikasi dengan hawa nafsu kita. Rupanya ada dendam tersembunyi di hati kita, amarah langsung. Setiap nyebut nama dia langsung berubah kita. Wah, kalau dia begini Allah. Imam Nawawi langsung ingat ini, wah ini bahaya juga ini. Kalau orang masuk hawa nafsu, ya, paling senang setiap mimbar untuk menceritakan kejelekan orang lain.
Wa qad yahmilu, dan bisa saja yang demikian itu membawa al-mutakallim, orang yang akan menjelaskan bicara, bidzalika, dengan itu al-hasad. Wa qad yahmilu al-mutakallima, bisa saja yang membawa orang untuk ngomong menjelaskan tersebut, bidzalika, yang demikian itu al-hasadu, hasud di dalam hatinya. Artinya bisa saja dia menuruti kedengkian di dalam hatinya lalu bercerita. Hati-hati. Yulabbisu syaitanu, dan setan telah mentalbis, mengkaburkan setan. Yulabbisu, dan telah mengkaburkan syaitanu, syaitan, alaihi, kepada orang tersebut, dalika, tentang permasalahan tersebut. Wa yukhayyal ilaihi, dan dihayalkan. Yukhayyalu ilaihi, dihayalkan. Annahu nasihat, seolah-olah dia nasihat. Jarah ta'dil, mencaci ulama semuanya, alasan ilmu jarah ta'dil. Oh, ini ulama jangan dekati. Oh, rupanya karena ada kedengkian di dalam hatinya. Falyatafattan dzalika, hendaknya siapapun harus cerdas dalam hal ini. Hati-hati. Wa minha, di antaranya adalah ayakuna lahu wilayatun la yakumu biha ala wajhiha. Ayakun lahu, orang yang mempunyai wilayatun, kekuasaan. La yakumu biha, yang dia tidak melaksanakan, biha, dengan wilayah kekuasaan tersebut, ala wajhiha, dengan benar. Misalnya punya, kalau seandainya beginilah. Kalau seandainya begini, ada tingkat khalifah, presiden lah, gubernur, bupati, kemudian kita menemukan ketidakbaikan dari tingkat bupati. Ini semuanya berandai-andai. Kalau ada kejadian yang sesungguhnya tinggal ngamalkan saja. Ini berandai-andai. Tapi di tingkat bupati ini adalah tidak pantas. Tidak menjalankan tugas dengan benar. Maka dalam hal ini kita boleh mengadu kepada siapapun yang bisa menasihati dia. Nasihati dulu. Kalau tidak bisa dinasihati, yang bisa merubah dia. Mungkin kalau anggap saja mungkin presidennya bisa menggantikan dia. Kalau memang begitu, kita ngadu kepada presiden. Ngirim surat dan sebagainya. Dengan catatan lagi-lagi bukan karena kebencian tersembunyi di hati kita. Bukan dendam yang ada di hati kita. Bukan karena hasud. Nah ini. Yakuna lah wilayah, orang yang punya kekuasaan. Imma, pilihannya adalah biayyakuna bialla yakuna salihan laha, mungkin pejabat tersebut tidak pantas duduk di situ. Ini bukan berlaku dalam urusan tingkat bupati, misalnya ada sebuah tatanan, anggotanya ini melakukan kesalahan yang parah, fatal, berbahaya, atau tidak pantas dia menjabat di tempat tersebut, maka kita boleh adukan kepada atasannya yang bisa menasihatinya atau menggantinya. Wa imma ayyabi ayyakuna fasiqan, atau dia fasik, subhanallah. Tidak ada dosa kecuali pernah dicoba. Bahkan menyeru dosa, mengajak dosa, oh habislah dia. Oh mughaffalan, enggak pedulian, enggak ada peka, bebel. Mughaffal itu suka lalai, ya enggak bisa ngapa-ngapain, kerjaannya salah-salah. Wa nahwa dzalika. Dan yang sama seperti itu. Dan maksudnya hal-hal lain, kekurangan-kekurangan yang membahayakan. Yakuna fasiqan atau mukhaffalan atau nahwi dzalika. Fayajibu, maka wajib dzikru dzalika, menyebut yang demikian itu. Liman lahu alaihi wilayatun, kepada atasannya. Liman lahu alaihi wilayatun, kepada orang yang punya tanggung jawab kepada orang tersebut. Liyuzilahu, untuk bisa menghilangkannya. Liman lahu alaihi wilayatun amatun, bagi orang yang punya wilayah lebih gede lagi, lebih tinggi, amah, lebih umum, ini bawahannya, atasannya. Liyuzilahu, untuk bisa menghilangkannya, maksudnya bisa menghilangkan kesalahannya tersebut. Wa yuwalli man yasluh, atau mengganti orang yang layak.
Oh ya'lamu dzalika, atau agar atasannya itu tahu minhu dari dia tentang orang tersebut, liyu'amilahu, agar dia atasannya bisa memperlakukan bawahannya tersebut bimuqtadha halihi, sesuai dengan kebodohannya, sesuai dengan kesalahannya, maksudnya diingatkan, diluruskan. Wala yakhtar bihi, dan tidak tertipu. Jangan sampai hanya laporan baik saja diterima, oh bahaya. Maka wajib, ini dalam semua tatanan ini. Dalam semua tatanan. Pernah suatu ketika ada orang bekerja di sebuah perusahaan. Dia berkata, "Buya gimana Buya? Saya melihat rekan kerja saya itu Masya Allah melakukan kesalahan-kesalahan, terus ada yang ngambil dan sebagainya, bawa pulang dan sebagainya, gimana?" Ya wajib dong ngasih tahu, karena urusan halal haram. Berarti saya menghentikan, memutus rizkinya. Memutus rizkinya kan? Oh enggak. Kalau begitu begini caranya. Ingatkan dulu, nasihati dulu dia. Nasihati dulu dia. Setelah tidak mau dinasihati, sudah. Sampaikan berita itu kepada orang yang bisa menghentikan kejahatannya tersebut. Wa ayyas'a fi ayyahuthahu 'alal istiqomati, dan menghimbau, mendorong, yas'a berusaha, yahuthahu mendorongnya, 'alal istiqomati, untuk bisa istiqomah. Au yastabdil, yastabdil atau mengganti bihi, dengan orang tersebut, diganti dengan yang lainnya. Jadi memberitahu atasannya dengan tujuan untuk nasihati atau untuk menggantinya, ini diperkenankan kalau kita melihat dalam sebuah tatanan bawahannya ternyata dia tidak benar, kita ingatkan kepada yang atasannya dengan harapan untuk bisa merubah, itu boleh. Selanjutnya, al-khamis, yang kelima. Termasuk ngomongin kejelekan orang yang diperkenankan, yang kelima adalah ayakuna mujahiran bifisikihi au bid'atihi. Orang fasik itu melakukan dosa besar, itu enggak boleh kita sebut-sebut. Kecuali ini, mujahiran, terang-terangan, sudah enggak punya malu lagi. Pamer tuh. Sengaja depan rumahnya gelar tikar, langsung dia minum minuman keras biar dilihat oleh orang lain. Ini model-model begitu harus kasih tahu orang lain. Dengan kebid'ahannya malah disebarkan, karena dia telah salah, dianggap bid'ahnya yang dilakukan itu sebagai sebuah kebaikan. Wah ini. Maka kalau orang mujahiran, kalau orang melakukan dosa lalu tersembunyi, wajib kita tutup dan kita sembunyikan. Sebesar apapun dosa itu. Tapi kalau ternyata dia sudah tidak malu lagi, lihat. Na'udzubillah. Masa dipasang pelang di rumahnya. Pelang, enggak tahu pelang kejahatan untuk dia. Ya ini kalau sudah orang begitu itu nggak perlu disembunyikan, karena dia sendiri sudah, maka nggak ada gunjing bagi orang ini. Tapi dengan catatan, di saat kita ingin menceritakan dengan tujuan dong untuk mengingatkan orang lain akan tidak tertipu, terpedaya dengan kejahatannya. Kal mujahir bisyurbil khamri, terang-terangan minuman keras. Wa musadaratin nasi, malak, ngambil duit orang, warung-warung, toko-toko. Ini wah ini, saya mau ngambil menantu dia. Aduh, mau ambil menantu dia. Masya Allah, dia itu suka minta-minta duit. Loh, tapi kan anaknya ustadz. Justru yang gelar ustadz itu mintanya halus. Wah ini malak halus tuh. Anaknya ustadz, malaknya halus. Pakai gelar bapaknya. Gelar agama. Oh ini pemalaknya istimewa ini. Assalamualaikum. Masya Allah, gimana kabar? Baik. Masya Allah. Semoga rezekinya Masya Allah tambah. Ngasih cincin harganya 2.000. Ini hadiah. Masya Allah. Pulangnya minta hadiah. Wah ini paling asik. Ngasih dulu gayanya. Ngasih dulu nggak seberapa nilainya. Tapi diam-diam dia akan malak halus lagi. Wah jangan ambil menantu orang ini. Wah ada model begitu. Kalau ngasih hadiah karena Allah, jangan minta balasan. Hati-hati. Dirimu juga.
Pemalak itu jangan dianggap orang pasar saja, bukan. Keliling ente atas gelar nama ustadz, minta sana sini. Waduh, innalillah. Ini harus dijauhi orang ini. Bahkan orang lain dijauhkan dari model-model begini. Kalau detek memang cakep, Masya Allah. Ini cincin kesayangan saya, istimewa. Paksain, pakai Pak Haji. Wah, ganteng Pak Haji, Masya Allah. Nah, setelah itu apa? Haji, saya ada hajat Pak Haji. Wah, ini penyakitnya, palak halus tuh. Ini kelasnya kelas ustadz ini. Kelas anak-anak ustadz ini. Tahu malaknya? Suka minta, ambil. Ini modelnya. Harus hati-hati model-model seperti itu. Musadaratun nasu, wakhdul maqs. Yang mengambil hartanya orang lain atas peraturan pemerintah yang bukan zakat dan lainnya. Ya, Daud apa namanya? Pungutan-pungutan yang selain daripada kewajiban harta. Pungutan-pungutan maks. Wajibatul amwali sama pengambilan harta-harta dulman dolim. Jadi negara-negara yang tidak ada urusan agamanya biasanya rakyatnya diperas untuk bayar ini itu untuk kesenangan rajanya, penguasanya. Wa tawallil umuril batilati. Misalnya apa? Yang ngurusi hal-hal yang batil. Bangga dengan lembaga riba. Bos minuman keras. Wah, bos minuman keras. Nah ini kan mengurusi hal-hal yang tidak baik. Bangga lagi begitu. Fayajuzu dzikruhu, maka boleh disebut kejahatan tersebut. Bima yujaharu bihi, dengan apa yang ia jelaskan. Jadi hanya kejahatan itu saja yang disembunyikan nggak boleh. Dia berzina. Dia pernah berzina, bukan berzina. Dia pernah berzina. Cuman waktu urusan berzinaannya disembunyikan. Tapi dia terang-terangan dalam urusan minuman keras. Ya, yang perlu kita sebutkan, wah jangan, dia pemabuk dia. Oh. Yang lain gimana? Oh nggak tahu itu. Harus gitu, nggak boleh. Wah biasanya kalau sudah mabuk zina, wah ini ngawur sudah. Nggak boleh begitu. Wa yahrumu dzikruhu bi khairihi minal uyubi, tapi nggak boleh menyebut aibnya selain aib yang diterangkan tadi. Ila yakuna li jawazihi, kecuali memang ada lagi sababin akhar, sebab yang lainnya. Dia pemabuk terang-terangan, dosa yang lainnya ada. Apa itu? Dia pelaku bid'ah juga, boleh diterangkan juga karena ada sebab yang lainnya. Mimma dzakarnahu, dari yang telah kami sebutkan. Yang keenam, ta'rif, mengenalkan seseorang. Jika memang orang tersebut sudah terkenal dengan sebutan yang tidak baik, sudah nasibnya harus terkenal dengan sebutan seperti itu. Ya, misal saja, mohon maaf, misal apa? Takut ada yang kena nanti. Dia memang di kampungnya ya terkenal dengan itu. Dengan, mohon maaf kalau disebutkan seperti kal-a'mas wal arad wal asam wal ama, ini adalah sifat fisik jelek. Buta, tuli, ahwal itu kalau ngandang kita miring itu apa? Ahwal itu apa namanya? Juling. Wahirim dan yang lainnya. Jaza ta'rifu, boleh menyebutkan yang demikian itu bidzalika, tapi karena memang terkenalnya orang begitu. Tidak tahu apa sih, ya sudah saja.
Orang gelarnya memang masyhurnya begitu. Kadang gelar-gelar binatang ya. Gelar-gelar apa. Kadang-kadang dia punya kerbau banyak, namanya juga menjadi Fulan Kerbau kan begitu. Dikasih tahu nama aslinya nggak tahu Mas. Atau mungkin ya itu. Nah, jika kita ingin menyebut, menjelaskan tentang orang tersebut dengan nama-nama yang sebetulnya tidak baik, tapi memang dia sudah terkenal dengan yang demikian itu. Bahkan kalau disebut nama aslinya nggak tahu malahan, maka boleh, tidak dosa. Tapi hanya sebatas itu saja. Wa yahrumu itlaquhu ala jihati tanqisi, tapi nggak boleh waktu menyebut nama dengan sebutan tersebut ala jihati tanqisi untuk merendahkan. Tangkis merendahkan, mengurangi. Walau amkanahu ta'rifahu bighairi dzalika, kalau mungkin bisa mengenalkan selain dengan gelar tersebut, karena aula itu lebih bagus. Jadi seperti itu. Baik. Sudah banyak di kampung kita biasanya ada orang digelari dengan begitu. Ya, kan ada ya. Di daerah kita. Tapi ingat, kita sudah mengenal gelar tersebut, bukan kita yang menggelari. Kalau kita menggelari, wah kurang ajar namanya. Anaknya orang namanya Ahmad, baik. Cuman karena dia punya kebiasaan jelek, langsung kita sebut dengan kebiasaannya itu. Ya itu namanya kita menjelekkan orang namanya. Boleh. Maksudnya adalah jika datang ke pondok sini atau ke lokasi perkumpulan ini, dia sudah punya gelar. Yang sudah berumur beruban dengan biasa ya. Sudah sepuh beruban. Tapi anak muda. Anak muda memang kelihatan ubannya. Ubannya kelihatan banyak sekali. Nah, akhirnya terkenal dengan si Fulan Uban. Uban. Jadi kalau dikasih nama aslinya nggak ketemu, harus pakai Uban. Uban bukan F ya. Uban bu wibawa loh ya. Jadi astagfirullah ra'su syaiban. Jadi misalnya kalau disebut dengan yang lain nggak bisa, biarpun wajahnya ganteng. Wah si ganteng itu ganteng mana? Yang masya Allah yang hidungnya ini. Oh enggak, yang mana? Banyak namanya Ahmad itu yang Uban. Oh astagfirullah, ini sama saya terus tiap hari. Oh gitu. Jadi ada mengenalkannya adalah kadang begitu. Tapi ingat jangan kita yang membuat judul. Tapi sudah terlanjur masyhur, boleh kita menyebut nama tersebut dengan tujuan untuk mengenalkan kepada orang lain yang memang tidak akan kenal kecuali dengan cara itu. Tapi kalau ada nama lain yang bisa disebut dan bisa mengenalkan kepada orang lain, maka hendaknya diutamakan nama lain yang tidak mengurangi atau tidak menjelekannya. Fahadi sitatu asbabin, ini adalah 6 sebab dzakaraha ulama yang disebutkan para ulama. Wa aktsaruha, kebanyakan dari 6 itu mujma'un alaihi, disepakati bolehnya. Wa dalailuha, dan dalil-dalilnya adalah minal ahadits, dari hadis-hadis sahih, hadis yang sahih masyhuratun masyhur. Fa min dzalika, di antaranya adalah kita baca hadisnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.